seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Ini yang lebih dahsyat, kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama. Kami membuka hati kami, pikiran, perasaan, bahkan hidup kami. Kita beri firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami, urapi hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mata kami, dan tak pernah timbul di dalam, katakan itu yang amin. Semua sudah Tuhan sediakan. Haleluya. Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya
percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari semangat nyatakan, Engkau Tuhan Maha Tahu. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, Kau mengasihi. Kami percaya, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Yesus sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kita bangkit berdiri bersama-sama firman Tuhan. Nyatakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Kami percaya Yesus sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Mari berkata lagi, berkata, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Amin. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Glory, haleluya, haleluya. Biar jiwa kami boleh bangkit kembali. Hati kami boleh bergelora karena firman-Mu, karena rumah-Mu Tuhan. Biar Roh-Mu bekerja di dalam hidup kami. Supaya hidup kami bukan kami lagi, tetapi Engkau di dalam kami. Supaya kehidupan kami punya nilai-nilai Kristus di dalamnya. Yaitu ajaran-Mu yang begitu indah, yang menerangi dunia yang gelap ini. Supaya semua menjadi terang kembali. Hati kami yang gelap, pikiran kami yang gelap Tuhan, mungkin masa depan kami yang gelap, biar diterangi kembali oleh firman-Mu. Biar Roh Kudus menuntun kami semuanya. Supaya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketakutan, kegentaran, duka cita sekalipun, akan Kau ubah menjadi sukacita dan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mereka yang berobat di luar negeri maupun di rumah sakit dalam negeri. Tuhan, Engkau tilik mereka supaya hati mereka tidak gentar, tapi iman mereka semakin bertumbuh. Karena dari iman itulah Tuhan mereka akan meraih kemenangan. Yang di dalam pergumulan, masalah persoalan, biar mereka tidak putus asa, tapi pengharapan demi pengharapan mengalir deras seperti hujan yang tiada berhenti. Memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan.
Mengapa hati kita ini gelisah, tertekan, khawatir, cemas, takut? Karena kita tidak mendekat atau dekat dengan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita dekat dengan Tuhan bagaimana saudara? Apakah kita duduk diam terus? Gitu. Kita membayangkan. Firman Allah mengajarkan supaya kita merenungkan firman Allah. Karena ketika Yesus turun ke dunia, dia mengajarkan firman yang hidup. Sebab itu dia dikatakan roti hidup. Ketika dia naik ke surga, dia duduk di takhta Allah. Maka yang dikatakan saudara, maka firman itu turun. Kembali kepada asalnya. Sang firman itu sendiri. Dia meninggalkan kita, memberikan pengajaran dan Roh Kudus. Sehingga ketika hati kita gelisah, bagaimana menjadi tenang? Firman Allah mengatakan firman itu seperti air yang meneduhkan hati kita, saudara. Ketika hati kita gelisah, punya masalah, persoalan, tantangan, ingat, duduk diam baca firman Allah. Sampai firman itu kemudian saudara menetesi rema-rema dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu hidup di dalam hati kita. Maka kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan itu saudara berubah menjadi damai sejahtera. Kenapa firman dikatakan seperti palu? Untuk menghancurkan hati yang keras. Saudara. Makanya kerap kali firman disajikan supaya saudara dekat dengan Tuhan. Memberikan pengharapan damai sejahtera. Tapi tiba-tiba kemudian di tengah khotbah. Firman itu menghantam seperti di dalam hati kita. Untuk meremukkan hati yang keras. Yang bertahan keakuanku. Yang bertahan prinsipku. Yang bertahan pandanganku. Bukan meletakkannya di bawah kaki Tuhan dan firman Allah. Makanya di tengah-tengah mungkin saudara 99% semua sudah hatinya lembut. Tapi mungkin ada 1% yang hatinya masih keras. Sebab itu saudara perlu ada firman yang seperti godam palu itu. Untuk menghancurkan hati, prinsip-prinsip, keakuan, keegoisan dan sebagainya. Kenapa firman dikatakan seperti api? Saudara. Untuk menghanguskan saudara, semua yang kotor-kotor, kekhawatiran, ketakutan. Dan memurnikan hidup kita kembali. Makanya saudara lihat Roh Kudus juga dilambangkan seperti api. Ketika iman kita dimurnikan melalui firman yang berapi-api, saudara. Maka dikatakan saudara kita punya semangat yang berkobar-kobar. Jadi di sini ada begitu banyak pelajaran yang indah. Kenapa Roh Kudus seperti api, digambarkan seperti lidah-lidah api. Supaya hidup kita itu bukan padam. Walaupun tekanan masalah bertubi-tubi. Karena kita punya pengharapan. Makanya di dalam ruang suci ada disebut menorah. Yaitu pelita, 7 pelita itu. Yang dalam kitab Wahyu pasal 5, saudara. Dikatakan, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke dunia. Kalau kita tidak bisa menerima Tritunggal, bagaimana kita bisa percaya Allah itu maha hadir? Kalau kita sudah membatasi Allah itu, saudara tidak mampu. Kalau Tritunggal aja saudara tidak bisa menerimanya, bagaimana Allah ada di tempat ini, di tempat itu yang sama. Dengan cara berpikir yang sama, menjawab sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Allah tidak terbatas. Jangan membatasi dengan pikiran kita. Apa kata firman Tuhan, itulah yang kita terima. Dan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, saudara. Makanya seperti api, saudara, itu pelita, saudara, menyala terus, menggambarkan hati kita juga, firman kita yang ada pada hidup kita, Roh Kudus yang membimbing kita,
Supaya kita tuh selalu ada pengharapan. Dunia ini selalu menakutkan kita. Berita selalu mengejutkan hati kita. Saudara, kita punya uang atau tidak pun, ada masalah atau tidak pun, tetap kita gentar dan takut. Karena akibat dosa itu di dunia, sehingga ketakutan itu muncul. Saudara. Sehingga kita ada dalam dunia yang penuh ketakutan, tidak ada pengharapan. Satu-satunya, saudara, adalah kita diterangi oleh Roh Tuhan dan firman Allah. Menerangi kembali dunia yang ketakutan. Bagaimana kalau kita sendiri yang ketakutan setiap hari? Kebutuhan naik, saudara. Semua naik. Iman harus lebih naik. Saudara. Saudara melihat apa yang 3 tahun lalu saya infokan, baik di TikTok maupun di YouTube, khotbah-khotbah. Bahwa komoditi pangan semua akan naik. Sekarang saudara, wah kok naik? Tuhan sudah tahu 400 tahun sebelum. Saudara, Musa itu lahir, Tuhan sudah bicara kepada Abraham. 2000 tahun sebelum Yesus turun, Allah sudah memberitahu dunia. Sebelum dunia berakhir, Allah sudah tahu. Amin. Apa yang kita perbuat di hati kita, pikiran kita, tidak lepas dari pikiran Allah. Karena Dia Allah Maha Tahu dan Maha Hadir. Sebab itu tidak ada gunanya saudara kita hidup sebagai orang Kristen, tapi kita dikuasai dunia dan ketakutan. Hidup kita berjuang. Berjuang berarti ada sesuatu yang harus dikalahkan. Bukan orang, bukan musuh kita. Yang dikalahkan adalah ketakutan, kekhawatiran yang menggerogoti iman kita. Sebab itu hari ini saudara kita jangan duduk diam di gereja saja. Wah, saya hidup oleh Roh Pak. Saya sudah berdoa, bersyafaat, ibadah, saudara. Saya punya karunia-karunia Roh, saya bisa khotbah. Itu hidup di dalam Roh. Karena Roh Kudus menerangi hati kita. Sehingga kita percaya adanya Tuhan. Dan Yesus adalah Tuhan. Maka kita berkumpul di tempat ini. Tetapi kehidupan kita belum dibimbing oleh Roh. Sehingga di gereja kita mulai padam. Kasih semula kita mulai hilang. Padahal hidup dalam Roh. Doa ikut, pendalaman Alkitab ikut, komsel ikut, gereja ikut, nyumbang ikut, semua ikut. Saudara. Tetapi kehidupan oleh Roh, hidup oleh Roh itu percaya Tuhan. Mulai berbakti. Kehidupan itu bicara tentang realita hidup kita. Jikalau kita ditonton oleh Roh Allah, saudara, maka kita bukan hanya di gereja 2 jam, tapi di dunia ini adalah gereja kita juga. Karena hidup kita adalah rumah Tuhan. Di mana rumah Tuhan ada, di mana Tuhan ada di situ, itu rumah Tuhan. Amin. Jadikan di tempat engkau berada, itu suci dan kudus. Sebab itu saudara kita akan melihat, mengapa baptisan ada 3. Air, api, dan roh. Sama dengan firman Allah. Air, api, dan roh. Kita lihat dulu Yohanes 3 ayat 1 sampai 5. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Pemimpin agama. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Immanuel. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dilahirkan oleh roh, oleh air, disucikan oleh api. Bukankah di dalam kandungan kita di dalam air juga? Saudara. Oleh sebab itu ketika kelahiran kembali, kita harus melalui air. Mau air model apa, mau hangat, mau model apa saja, yang penting air. H2O. Saudara. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Kita berbicara dulu, saudara, kelahiran kembali. Saya yakin semua sudah dilahirkan kembali. Lahir baru sudah, melalui air dan oleh roh. Saudara, lahir baru. Tetapi hidup baru ini yang perlu kita jalani sekarang. Jadi bukan bangga sebagai orang Kristen yang beribadah. Karena itu lahir baru. Dulu pergi ke tempat lain kalau minggu, sekarang ke gereja. Dulu kalau Selasa, Senin atau hari apa kita biasa, sekarang ada kelompok, komunitas sel. Firman Allah. Dulu seminggu kita makan apa saja, kita sekarang puasa. Dulu kita buang uang semena-mena, sekarang kita sisihkan untuk pekerjaan Tuhan dan menolong sesama. Dulu kita berharap kepada dunia, sekarang kita berdoa. Tetapi itu lahir baru Bapak Ibu. Sama seperti anak ayam. Kita lahir baru, tapi masih belum bisa jalan. Masih diberi makanan. Kita perlu hidup baru. Amin. Hidup baru berarti saudara bukan susu yang diberikan. Tapi makanan keras. Makanya di gereja saudara bukan meninabobokan. Bukan berarti saudara berdosa semua, bukan. Mungkin ada di antara kita yang berdosa. Tapi mungkin kita sedang mau melakukan dosa. Tapi kita mungkin tidak berdosa. Tapi ancaman dosa mengganggu kita ketika keluar gereja atau kapan saja. Sehingga makanan keras itu perlu supaya kuat. Kalau kita tidak makanan keras, mana kita bisa kuat, saudara. Makanya gereja jangan cuma ninabobokan saja. Apa yang dilakukan ini, baptisan itu ada 3. Tadi saya katakan air, api, dan roh. Kita lihat dulu Matius pasal 3, ayat yang ke-11. Saya mau bicara tentang lahir baru dulu. Yaitu hidup oleh roh. Daging mesti dimatikan. Malas ke gereja, sekarang kita rajin ke gereja. Kita berjuang untuk mengalahkan kemalasan supaya kita berdoa. Itu hidup oleh roh. Aku, kata Yohanes Pembaptis, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tanda pertobatan. Bukan menyucikan kenajisan jasmani. Tanda kalau kita bertobat lahir baru. Aku mau terima percaya Yesus. Lahir baru, aku mau lihat dunia baru. Dunia penuh pengharapan, damai dan kebahagiaan. Dunia yang kekal. Yang tidak ada air mata, tidak ada ratap tangis. Aku akan sedang menuju ke sana. Dalam perjalananku mungkin air mataku akan tetap keluar. Tetapi sampai di sana tidak ada lagi air mata. Makanya di dalam kekristenan saudara kita tidak lepas dari aniaya. Dari cemoohan, fitnah, gosip, gesekan, kesulitan hidup. Karena hanya di dunia kita mengeluarkan air mata itu. Di surga tidak ada air mata lagi. Saudara. Sebab itu ketika air mata kita ditadak oleh Tuhan di dalam kirbatnya. Kirbat itu tempat minum. Tuhan menada air mata kita. Saudara. Untuk mengenangnya. Inilah sebanyak ini air matamu. Ketika engkau berjalan menuju tempat yang tidak ada air mata lagi. Jadi jangan takut saudara, selama kita di dunia pasti kita bisa mengeluarkan air mata. Berarti kita dilepas dari kesedihan.
Tapi yang pasti, kita akan melewati itu. Amin. Kita akan melewati itu. Kita tidak memungkirin di gereja menjadi orang suci, tidak keluar air mata. Mau jadi pendeta yang suci, yang kudus pun, dia akan keluarkan air mata. Sama seperti seorang ayah, ibu, melihat anaknya lahir, keluar air mata, bahagia. Sakit, keluar air mata lagi, menderita. Kekurangan uang, mengalir air mata lagi. Keluarga nggak bisa makan, keluar air mata lagi. Anak merengek-rengek, nggak bisa bayar uang sekolah, keluar air mata lagi. Seperti orang tua tidak berguna. Tapi itulah tandanya, saudara, kita ada di dunia ini. Tapi satu, air mata kita itu bukan terbuang, tapi disimpan, berarti ada pengharapan. Amin. Bukan sia-sia, ada pengharapan. Sebab itu saudara, kita harus percaya ketika kita mulai lahir baru, kita harus mengenal namanya pertobatan. Apa itu pertobatan? Ya saudara pasti tahulah. Berbalik dari gelap kepada terang. Gelap itu dunia ketakutan. Terang itu saudara surga dan kebenaran firman Allah. Itu saja, banyak pelajaran tapi kita dari gelap menjadi terang. Kenapa Yesus disebut orang Nazaret? Padahal nubuatan tentang Bethlehem lahir di Bethlehem. Tapi disebut orang Nazaret. Karena untuk menggenapi kitab Yesaya. Nazaret itu artinya, saudara, Nazarene artinya dari gelap timbullah terang. Itu diambil oleh salah satu tokoh kita, Ibu Kartini. Berarti dia membaca kitab Yesaya itu. Dari gelap masa depan kita, ketakutan, kekhawatiran, kebencian, kecemasan, sakit hati, menjadi orang yang pengampun. Beban yang hidup yang paling berat itu saudara memang perlu. Anak sakit, persoalan itu memang berat. Uang, saudara, kebutuhan hidup itu beban berat. Tapi itu masih bisa diselesaikan, ketemu orang, ditambah, pergi dokter bisa sembuh. Namun kalau beban hidup yang tidak bisa kita selesaikan melalui uang, adalah sakit hati, kebencian, dendam, kecewa. Itu membebani kita seumur hidup. Walaupun beban itu kita timbang, badan kita masih 69. Tapi beban kita mungkin 2 ton, saudara. Betul, 2 ton. Saudara kurang uang 100 juta, bengong. Kenapa toko biasanya 200 juta kok sekarang 50? Saudara masih bisa berharap besok masih bisa nego. Tapi kalau saudara sakit hati, kecewa, benci, dendam, tidak mungkin saudara bisa nego. Kecuali saudara kembali firman Allah. Amin. Itulah tanda pertobatan. Sedikit orang di gereja mau mendengar firman seperti ini. Saudara. Sehingga kita mulai terjerumus terus. Keluar dari lubang, jatuh lubang. Keluar dari lubang, jatuh lubang. Kita tidak tahu apa namanya rawa. Apa namanya lumpur. Cuma kita gak takut, ada Tuhan jalan terabas. Ambles lagi. Dia tidak membedakan. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tanda pertobatan, makanya saudara baptisan dijadikan masalah baru. Padahal itu lahir baru. Saya pernah melayani orang, ibu-ibu muda. Datang di persekutuan waktu doa. Saya tidak kenal. 2 orang ini sama suaminya, saya juga tidak tahu kalau itu suaminya. Saya tidak tahu juga kalau hamil. Karena ibu ini agak gemuk juga, pakai daster. Mungkin saya tidak tahu juga, karena saudara tidak pernah melihat seperti itu, gitu loh. Ketika, Pak ada yang mau didoakan, oh ya, suruh ke kamar aja dia. Panggil teman-teman juga, kita doa. Ya, begitu saya masuk, saudara, dia sudah di depan saya. Kemudian, saudara, mau didoakan, iya Pak, tolong doakan.
Mari kita berdoa. Waktu saya tutup mata tidak lebih dari setengah menit. Sehingga kita tidak memperhatikan perutnya, cuma matanya aja. Waktu saya mau berdoa, Tuhan berkata, saudara, jadi dia katakan, kamu yang berdoa. Karena saya suruh teman saya yang doa dulu. Kamu yang berdoa dulu. Dia laku doa, Tuhan ngomong, kamu yang berdoa, bukan dia. Saudara, waduh bagaimana nyetop ini? Saya sudah suruh dia berdoa, lalu saya stop saudara. Kan tidak bagus. Baru dia, Tuhan tolong orang ini, saya stop mana mungkin. Akhirnya Tuhan kalau dia memang gak berdoa, Tuhan yang stop. Orang itu dalam nama Yesus, saudara, engkau datang di tempat ini, kami berdoa, diam dia. Terus lihat saya lihat pas buka sakit terkejut saudara. Terus dia matanya melotot, kamu yang berdoa. Wih, saya anggap seperti itu Tuhan marah sama saya. Padahal dia tidak mungkin marah sama saya kan. Tiba-tiba melotot, saya bingung saudara. Saya berdoa, dalam kegagapan itu saya bingung doa apa ini. Saya berdoa, Tuhan berkati perutnya. Saudara. Pendarahan perutnya, saya bisa selesai, amin. Saya juga bingung, teman saya berkata, loh Pak, Hengki kok doa perut-perut kenapa? Ya nggak tahu lah, sudah pikiran lagi kacau. Sudah nggak tahu apa yang diomongkan. Karena Tuhan ngomong, sudah saya berdoa ya, sudah itu tuntunan roh saudara. Malam-malam tanya teman-teman, kenapa doa perut-perutnya ada apa? Wih, saya nggak tahu, cuma mau ngomong seperti itu, gimana mau direm? Besok pagi saya dikabarin, bahwa ibu ini setelah didoakan, dia pergi ke klinik. Sebuah klinik, ternyata air ketubannya sudah pecah. Jadi sebelum dia dikiret, dia pergi ke tempat persekutuan dulu. Saudara, dia minta didoakan. Nah, saya tidak tahu urusan itu. Kemudian di klinik, karena air ketubannya udah pecah. Nggak tahu sudah sekian lama saya tidak tanya. Akhirnya saudara tidak dikiret tapi dilahirkan paksa, tidak tahu caranya bagaimana, saya tidak tahu. Mungkin ada dokter boleh ganti saya khotbah sekarang. Khusus kedokteran saya memang nggak mampu, saudara. Nah akhirnya nggak tahu keluar. Setelah keluar anak itu sudah hitam, mati. Itu hitam semua. Karena itu klinik untuk mengatakan kalau anak ini mati perlu namanya saudari rumah sakit. Dibawa ambulan ke rumah sakit besar. Di rumah sakit besar tetap ada aturan walaupun mati. Mesti digenjot-genjot dadanya saudara. Biar mati supaya hidup kembali. Kalau saudara imanmu mati perlu digenjot-genjot, diinjak-injak kembali. Supaya hidup kembali. Amin. Gak bisa tuh kamu imanmu mati, bangkit ya. Nggak hidup-hidup saudara. Mesti kencot, biar kesakitan enggak apa-apa. Oh, dia sudah mati kok. Nah akhirnya saudara dikenjot-kenjot, dimasukkan terus, dikasih oksigen. Itu memang harus. Jadi beberapa menit kalau memang mati, suratnya keluar, sudah melakukan seperti ini. Itu SOP mungkin saya tidak tahu. Setelah itu saudara kenjot-kenjot, kasih oksigen, sampai di tempat itu, masih mati. Kasih oksigen, dokternya sambil pelan-pelan, saudara tunggu. Sebelum surat dibikin, jantung itu hidup kembali. Ya tepuk tangan Tuhan. Dan anak itu hidup sampai hari ini. Kalau nggak salah mungkin Pak Adi pernah tahu. Itu persekutuan waktu kita di Dharma Husada itu tempo hari. Itu kejadian saudara. Nah itu namanya orang yang lahir dari air. Itu harus tanda pertobatan. Bahwa dia dulu mati, sekarang hidup kembali. Hidup bukan karena dia hidup. Hidup karena ada sesuatu yang menolong dia. Amin. Makanya firman Tuhan berkata, kamu sudah mati. Tapi Tuhan telah menghidupkan kita kembali. Amin. Ya hidup artinya sudah hidup mengharap mati dalam segala sesuatu. Makanya kita lihat dulu 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Tanda pertobatan itu model apa? Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani.
melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Kita mati bersama dengan Tuhan di air. Dan kita hidup bersama dengan Tuhan keluar dari air itu. Amin. Makanya saudara, itulah namanya kelahiran baru. Hati nuraninya mulai murni. Walaupun belum mengerti firman Allah. Tapi roh sudah mengatakan ini salah, ini dosa, jangan. Walaupun belum mengerti firman Allah. Ketika firman Allah disodorkan baru, betul itu dosa. Dia catat itu dosa. Dia mulai perang. Awalnya dia nggak tahu, cuma dia tahu ini nggak boleh. Nggak bagus. Tapi sekarang mengerti. Nuraninya mulai murni kembali. Jadi mulai saudara punya belas kasihan, punya murah hati, punya kesabaran, ketekunan, bisa mengerti orang lain, saudara. Mulailah punya empati, ya dan sebagainya. Tetapi kemudian saudara, kita harus meningkat kepada hidup baru. Hidup baru, bukan lahir baru lagi. Nah kita lihat dulu sebelum kita ambil hidup barunya. Ibrani 6 ayat 1 dan 2. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus, yaitu baptisan, dan beralih kepada perkembangan yang penuh, bukan lahir baru lagi. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dan dasar kepercayaan kepada Allah, ngomong lahir baru terus. Saudara, itu bagi orang belum Kristen. Bagi Kristen sudah tidak ngomong itu. Apa itu perbuatan sia-sia? Apa itu saudara asas-asas pertama? Kita lihat ayat yang kedua. Itu yang sekarang dibicarakan oleh Pentakosta Karismatik. Untuk membedakan bahwa gereja kita Karismatik Pentakosta itu lebih hebat dari gereja yang tidak. Itu kesombongan saudara. Kesombongan. Mulai kita Pentakosta Karismatik, mau Protestan Katolik, mau apa saja. Bukan gereja nama itu yang kita rendahkan. Apakah orang itu hidup bersama dengan Kristus? Nilai-nilai kehidupan itu yang berguna. Banyak orang di Pentakosta, saudara, karismatik punya karunia. Tapi dia tidak pernah punya nilai-nilai kehidupan yang baik. Arogan, sombong, dan sebagainya. Kita lihat dulu. Yaitu ajaran tentang berbagai baptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Kita sudah tidak berbicara lagi. Orang mati ya sudah kita hormati. Sudah tidak perlu dibicarakan lagi bagaimana kita meneruskan nama keluarga yang oleh orang tua kita diberikan kepada kita untuk mengharumkan nama dia juga. Serta nama Tuhan. Itu yang paling penting. Nggak bisa kita apa-apa lagi. Saudara dia sudah mati. Hukuman kekal kita dia tidak tahu. Yudas yang percaya Yesus, Ananias Safira yang percaya Yesus. Saudara, juga kemana? Yang penting bagi kita ini sekarang, meningkat. Makanya saudara, untuk membedakan supaya kita itu gereja lebih bagus, maka kita mulai membedakan. Kita dibaptis model ini. Kalau dibaptis tidak model ini, tidak masuk surga. Satu kejahatan rohani. Satu penghakiman. Kita tidak mau seperti itu. Amin. Yang kita tahu orang percaya Yesus. Itulah saudara yang menyelamatkan. Kalau baptisan itu menyelamatkan, nggak perlu Yesus turun ke dunia. Yohanes Pembaptis sudah cukup. Amin. Karena baptisan itu saudara, itu tanda saja. Bertumpang tangan, saudara. Ini yang terjadi di Pentakosta Karismatik. Dan kalau saudara tidak diajar ini satu hari, di gereja kita kok nggak ada tumpang tangan. Cuma tumpang tindih terus-terusan. Di gereja kok nggak, saudara? Nggak perlu. Pengembangan lebih lanjut. Amin. Yaitu nilai-nilai kehidupan. Kita lihat kenapa harus nilai kehidupan. Yaitu tentang baptisan api. Kenapa itu saudara? Yang saya katakan orang saudara percaya Tuhan itu lahir baru. Setelah itu perlu kita hidup baru.
kehidupan yang punya nilai-nilai. Orang bayi tidak bisa lakukan apa-apa. Besar dia bisa menolong orang, bisa melakukan semua dengan baik. Itu penting sekali. Jadi bukan kanak-kanak rohani lagi. Kita lihat dulu firman Tuhan Matius 3 ayat 8 sampai dengan 12. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, mulai menghasilkan buah. Seperti pohon, saudara, kalau pohon itu masih baby, dia tidak bisa mengeluarkan buah. Pohon itu semakin besar, mulai dewasa, mau mengeluarkan buah pertama, itu buah sulung. Kemudian lebih tumbuh lagi, dia mulai sering mengeluarkan buah. Tapi ketika dia di ujung tidak bisa bertumbuh, tidak bisa naik, tidak bisa nambah lagi cabang. Yang dia lakukan cuma mengeluarkan buah. Selama kita masih bisa bertumbuh, kita mengeluarkan buah, kesombongan masih ada. Ngerti firman Allah, mulai melayani, tapi masih belum puncak. Ketika puncak tidak bisa lagi naik, yang dia lakukan mengeluarkan buah terus-menerus. Katakan amin dulu. Saudara mungkin sekarang mengeluarkan buah, tapi masih belum terus-menerus. Kita perlu naik ke atas sampai kita berjumpa Yesus. Itulah pentingnya, terus saya bacakan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapak kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Mungkin mengeluarkan buah tapi buah nggak baik. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Jadi nggak usah ribut lagi soal baptisan air. Tetapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya mau tanya kepada saudara. Waktu Yohanes membaptis orang, pasti pakai air sungai Yordan lah. Pakai nama siapa? Kenapa sekarang dipersoalkan begitu banyak? Waktu Yesus, saudara, murid-muridnya membaptis, walaupun Yesus tidak pernah membaptis. Itu Yohanes pasal 4 ayat 1 dan 2. Bahwa dia tidak pernah membaptis. Murid-muridnya saja. Dia baptis pakai nama apa? Aku baptis dalam namaku Yesus. Dia mengenalkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tapi sekarang mulai muncul kata-kata. Saudara. Baptisan model ini, model itu, nama ini, nama itu. Saudara mulai bingung semua. Padahal sudah mengerti firman Allah. Para pelayan Tuhan. Gereja masih diombang-ambingkan kepada hal yang sia-sia sepertinya benar. Walaupun saudara dibaptis di sungai Yordan. Dan tepat semuanya. Kalau kita tidak bertobat tidak ada gunanya. Amin. Jadi ini harus dipikirkan, buahnya nomor penting. Makanya dikatakan kita perlu dibaptis oleh api. Ayub 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Diuji, saudara. Diuji melalui apa? Penderitaan, masalah, penyakit. Mungkin. Itu zamannya Ayub. Setan datang ke surga. Berkata itu Ayub. Karena engkau lindungi, maka dia jadi baik. Coba lepas. Pasti dia menghujat kamu. Tapi Ayub tidak pernah menghujat Allah. Walaupun dilepas perlindungannya. Saudara, dia kena masalah. Tapi setelah Yesus bangkit, iblis tidak bisa naik ke surga. Udah dijatuhkan, pendakwah tidak ada. Terus bagaimana Pak saya dimurnikan? Gak usah melalui masalah penyakit. Melalui firman Allah. Saudara, kita disucikan terus, makanya firman seperti api. Tapi kalau kita tidak mau disucikan oleh firman Allah, kita semau sendiri, bencana yang akan menyucikan kita. Masalah akan menyucikan kita. Persoalan sakit penyakit akan membelokkan jalan kita dari jalan yang salah menuju jalan yang baik. Tapi kalau kita sering membaca firman Allah, sedikit kita menyerong. Begitu menyerong sedikit, tongkat sudah jalan, tok, kembali lagi.
Kenapa? Baca firman Allah. Yohanes pasal 1 ayat 1 itu gak usah dibuka. Saya baca ratusan kali. Tidak bosan-bosan. Saudara. Khotbah banyak kali. Saudara. Tidak dia bosan. Kenapa kita 3 kali? Udah bosan. Yohanes 3 ayat 5 kita kembali itu saudara. Jadi firman itu yang menyucikan kita. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Jadi makanya saudara Roh Kudus itu modelnya seperti api, digambarkan seperti api. Menyucikan, membersihkan. Saudara. Seperti emas itu harus pakai api supaya yang bukan emas itu menyingkir. Nah, Roh Kudus itu mengingatkan kita akan ajaran Yesus. Melalui ajaran Yesus dan Roh Kudus, kita seperti menorah. Keluar berapi-api terus. Amin. Selalu punya pengharapan dan kekuatan terus. Kenapa? Karena baca firman Allah. Karena dimurnikan hati kita yang gak murni. Ke gereja cari ini, mau cari itu, mau masalah ini. Masih banyak di gereja, itu tidak bisa dipungkiri. Makanya itu terus diomongkan di gereja supaya ayat firman itu memurnikan kita. Saudara sudah mandi? Pak, saya mandi Pak. 1 sabun ini habis semua. Terus 2 jam Pak. Orang ngomong super crazy. Betul nggak saudara? Mungkin seperti itu. Tapi apakah dengan 2 jam dengan sabun yang 1 botol habis? Besok dia tidak bau lagi? Halo? Setiap hari, setiap waktu, ketika air mata itu mau keluar, hati sudah mulai sedih, sakit, baca firman. Amin. Itu penting sekali. Makanya itu saudara, itulah yang namanya kehidupan oleh roh. Hidup, saudara, baru. Banyak orang lahir baru, hidup dalam roh. Tapi bukan kehidupan oleh roh. Hidup itu ya hidup ini. Yesus katakan, aku hidup. Betul, dia hidup. Tapi dia masuk di dalam hidup kita. Supaya kita punya nilai-nilai kehidupan. Amin. Oh Yesus hidup, aku hidup di sini. Yesus hidup di sini. Terus gimana? Hidupmu. Mukul orang. Loh Yesus kan ngajar kok kamu mukul orang. Yesus hidup. Jadi Yesus yang mukul kamu. Luar biasa sekali. Jadi aku utang. Yesus yang utang tagih Yesus. Luar biasa. Kehidupan. Saya khotbah begini mungkin bagi orang baru, khotbah apa ini? Ya memang pemuridan pengajaran seperti ini. Kalau orang nggak mau bertobat, nggak mau berbuah, nggak mau begini. Kalau pohon saudara kalau tidak dicangkul, tidak dikasih pupuk, tidak bisa jadi bagus. Kalau dia tidak mau bertobat, dengar ini nggak suka. Kalau dia aku memang dosa, aku mau belajar firman Allah, dengar gini keluar air mata dia. Dia ngomong kenapa nggak dulu Pak Pendeta khotbah begini. Tapi ketika orang nggak bertobat, ini sejak dulu ngomong gini aja bosan aku. Berbeda-beda orang. Baptisan Roh Kudus, Yohanes 3 ayat 6-8. Itulah namanya orang yang kehidupan oleh roh adalah dipimpin oleh roh. Bukan ada Roh Kudus dalam hati kita, tapi dipimpin oleh roh. Saudara mau dipimpin oleh roh atau daging? Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau. Itu roh memimpin kita. Dan kau mendengar bunyinya melalui firman Allah. Tetapi kau tidak tahu dari mana ia datang, muncul tiba-tiba firman rema itu. Atau kemana ia pergi, nggak tahu, cuma ditonton. Demikian halnya tiap-tiap orang yang lahir dari roh dan dipimpin oleh roh. Amin. Itulah saudara penting sekali. Yang terakhir Roma 8 ayat 14. Saya undang semua bangkit berdiri. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Dipimpin setiap langkahku. Tuhan pimpin langkahku. Firman itu pelita untuk menunjukkan jalan kita.
Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kalau bukan karena kasih Tuhan, Dia tidak mungkin turun ke dunia, memberikan jalan kepada kita. Kalau bukan karena kasih-Nya yang besar, Dia tidak akan pernah memberikan nilai-nilai kehidupan kita yang dibebani oleh ketakutan, kebencian. Sebab itu firman itu memurnikan hati kita, melahirkan kembali kasih itu. Biar hari ini saudara, penderitaan Kristus itu menunjukkan kita ada di dunia ini. Tapi kita punya pengharapan di dalam Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, bagi para hamba Tuhan sampai semua kepada jemaatnya. Kiranya Engkau memberkati mereka semua, supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya. Itu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Engkau menerima dan membalas berlipat-lipat. Biar persembahan ini berkenan kepadamu sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarga mereka, pekerjaan dan kesehatan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan, jagalah timur dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat, dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita, dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang untuk kedua kalinya menjemput gereja dan umat yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus penghibur dan penolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.